guys ya, balik lagi di channel ini. Jadi di video kali ini saya akan membahas beberapa soal ya. Ya, mari kita sama-sama belajar ya guys ya. Mungkin juga ketika saya menjelaskan mungkin juga saya salah atau gimana. Jadi kita diskusikan saja di bawah kolom komentar ini. Dan ya kita sama-sama belajar lah ya guys ya. Oke. Nanti bila juga ada yang salah silahkan komen saja, nanti saya akan membuat yang lebih benar kalau ada, kalau ada ya alhamdulillah lah. Oke, lanjut ya, nomor 1. Oke ya guys ya, di sini pertanyaannya min 4 kurang dari 3x, alah ya gitulah ya, tambah 2 kurang dari 5. Oke, sama lah ya ini. Nah, caranya yang pertama kita harus yang tengah ini supaya menjadi x saja ya guys ya. Jadi apa, kita pindahkan duanya ke kanan dan kita pindahkan duanya ke kiri dan ke kanan. Karena ini plus, ketika dipindah itu menjadi min. Jadi min 4 min 2, jangan lupa kurang dari apa ini namanya 3x kurang dari 5 min 2, pindah sini min 2. Oke, langsung saja kita hitung. Ini jadi min 6, ini 3x, 5 kurangi 2 yaitu 3. Nah, kemudian ketika sudah dipindah, kita pindah lagi 3-nya supaya apa, ini x nya sendirian. Nah, caranya beda lagi. Kalau ini tinggal 1 berarti dibagi ya guys ya, min 6 dibagi 3 kurang dari x kurang dari 3 dibagi 3. Tadi kan ininya kan jadi minus, kalau dibagi itu enggak guys, enggak. Jadi min 6 dibagi 2 bagi 3 yaitu min 2 kurang dari x, kemudian ininya 1 ya guys ya. Jadi begini, jadi inilah hasilnya ya guys ya, min 2 kurang dari x kurang dari 1. Ya, kita lanjut ke soal kedua ya guys ya. Dan kita tulis ya, x kuadrat. Ya, baca lagi ya. Tentukan himpunan penyelesaian HP dari pertindaksamaan berikut. X kuadrat min 5x min 6. Oke, 5x min 6. Ini caranya yaitu, ini pasti x kuadrat itu x, ini x kuadrat namanya guys ya. Kemudian ininya berapa, min 5, bener gak sih? Maaf guys, min 6, min 5 ya, min 6 dan min plus 1. Ini apa bang? Ini adalah faktorisasi ya guys ya. Nah, ketika ini sudah, kita jawab guys, x ini menjadi 6 karena sama dengan sih, kayak pindah ruas lah ibaratnya. Ini jadi min 1. Dan kita gambar ya guys ya, ini min 1, sini 6. Kita uji titik guys, boleh di sini, boleh di sini, atau boleh di sini. Kita uji titik langsung, 0 kuadrat dikurangi 5x 5 yaitu adalah 0, kemudian dikurangi 6. Ini kan minus ya guys ya, berarti ini minus minus, ini plus plus. Itu udah pasti guys ya, ini plus plus. Tapi saya pernah menemukan beberapa soal bahwa
enggak selalu ini plus plus, tapi kalau di soal ini itu ini minus, ini plus dan plus gitu ya guys ya. Ini jawabannya guys. Oke. Dan yang nomor 3 ya guys ya. Dan nomor 3, bentuk pertidaksamaan min 18 kurang dari X kurang dari 18 dapat ditulis sebagai. Jadi ini jawabannya guys ya. X bilangan real min 18,18. Udah gitu doang. Kayaknya seperti ini sih guys ya. Saya juga bingung sih. Kayaknya seperti inilah ya. Kalau memang ada kesalahan tulis saja di komentar ya guys ya. Dan langsung lanjut. Himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan X min 7 kurang dari sama dengan 16. Ini apa bang? Ini sebenarnya gini doang, kurang dari sama dengan, udah gitu. Tapi kan karena ini di laptop, di PPT emang bisa, ya mungkin bisa, tapi udahlah. Udahlah, langsung aja kita X min 7 kurang dari sama dengan 16. Nah ini namanya nilai mutlak guys. Ingat, ini namanya nilai mutlak. Oke, ini 16. Nah kita seperti tadi bahwa 16 ini tambahkan di sini guys ya. Ketika ini tambahkan di sini, ini menjadi minus 16. Oke. Dan ini X min 7 16. Oke. Kemudian seperti biasa ininya jadi plus ke kiri dan ke kanan. Berarti 16 min 16 ditambah 7. Ini sepertinya seperti ini ya guys ya. X kurang dari sama dengan 16 ditambah 7. Ya benar. Ini jawabannya 12 kalau nggak salah. Min 9. Ini jawabannya min 9. Ini jawabannya 23. Ya benar. Ya udah gitu doang guys. Jadi jawabannya nilai mutlak dari X min 7 kurang dari sama dengan 16, yaitu min 9 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 23. Ya itu doang ya guys ya. Dan kita lanjut ke soal selanjutnya. Grafik fungsi Y sama dengan 3X min 12 memotong sumbu X di titik. Oke. Y sama dengan 3X min 12. Kita sama dengan 3X sama deng. Kita buat min 12 nya ini menjadi di depan, yaitu apa? 12 X. Kemudian kita bagi ya guys ya, 12 dibagi 3. Ini sama dengan X. Oke. Kemudian 12 dibagi 3. Ini kan 4 apa ya? Ya 4. Nah, 4 sama dengan X. Ya udah, ini jawabannya guys. Jawabannya 4 sama dengan X. Berarti 4 jawabannya guys. Udah sih, pindah ruas doang. Dari 12 ini pindah ruang ke sini. Kemudian ini juga pindah ruang ke sini, dibagi gitu. Kemudian jawabannya 4. Ya udah. Udah, kita lanjut. Dan range daerah hasil fungsi fxx kuadrat tambah 4x tambah 3. Kita tulis soalnya dulu. X kuadrat plus 4x plus 3. Jadi ya guys ya, range ini nih rumusnya kayaknya ada 2 atau 3 ya. Nah, itu jadi saya bingung ya. Tapi kalau rumus dari saya, ini salah satu dari rumus 3 tadi apa ya, kalau nggak salah itulah ya, yaitu adalah 4 dikali A dikali C
min b kuadrat per 4 titik A. Oke. Langsung saja kita sini apa sini ya, sini deh, sini saja 4. Benar, kita cek rumusnya. Benar sih, per 4. Ini A nya mana sih, ini 1 kuadrat, A nya itu 1 guys ya, dikali C mana guys, ini guys 3 kali 3, ini 4 dikali 1 ya 4 gitu kan, dikali ini min b kuadrat. Caranya ya guys ya, kita hitung dulu b kuadrat itu 4 guys, mohon maaf 4, kita hitung dulu 4 kali 3 ya guys ya, 12 kurangi 4 kuadrat min 4 kuadrat, jadi min 4 dikali 4. Itu yang saya yang kemarin di YouTube saya lihat bahwa min 4 ini misalnya min 4 kuadrat itu tuh kenapa dia nggak plus gitu, karena apa, karena ini min 4 dikali 4, jadi ini nggak min gitu loh, jadinya min 12. Ya min, kok min 12, min 16, maaf guys, min 16. Nah kalau misal ini min 14 kuadrat, nah ini baru guys ya, min 4 dikali min 4 sama dengan ini 16 plus ya guys ya. Jadi ini hasilnya berapa bang? Min 16. Nah berarti 4 kali 1 sama dengan 4 guys ya. Berarti ini min 12 kurangi 16 yaitu min 4 per 4 sama dengan min 1 ya guys ya. Jadi hasilnya min 1, ini min 1, benar. Oke lanjut, kita lanjut ke soal nomor 7 ya guys ya. Nah ini nih, apakah pertanyaan ini benar atau salah? Kita harus melihat bahwasanya X mendekati 2, bukan X sama dengan 2. Maka kita cari yaitu apa? X min 1 sebagai limit kiri guys ya. Lim X 2 min itu limit kiri ya ibaratnya. Kita cari X kurangi 1, kita masukkan 2 kurangi 1 sama dengan 1. Kemudian kita cari guys ya, lim X 2 plus, kita cari bahwa seperti tadi lagi X min 1 sama dengan 2 kurangi 1 sama dengan 1 ya guys ya. Saya nggak tahu ya apakah ketika limit 2 plusnya ini pakai rumus ini apa enggak, tapi secara keseluruhan sama sih, sama-sama dengan 1. Jadi karena ini limitnya 1, limit kirinya 1 dan limit kanannya itu 1, sedangkan di sini yaitu lim X min X2 fx sama dengan 0. Jadi jawabannya ini nih salah guys ya. Jadi karena limnya itu
sama dengan 1, tapi di soal itu sama dengan 0, berarti ini salah guys. Harusnya berarti sama dengan 1. Ya itu aja guys ya. Nah, semoga kalian paham lah dengan penjelasan saya. Lanjut ya guys ya. Nah, ini dia nih. Ini nih gampang sekali kalau tandanya ini apa namanya? Ini unlimited ya. Unlimited seperti ini. Apa sih itu unlimited lah ya. Nah, kita cukup saja kita lihat ininya doang. 2 sama 2. Oke. Karena pangkatnya ini 2 dan 2 dan 2, maka hasilnya 3/7 gitu ya guys ya. Kalau misalnya ya pangkatnya itu misalnya di sini 3 dan 2 ya misalnya, itu berarti unlimited guys. Itu nggak tahu itu rumusnya, tapi dari sananya unlimited. Apa 0 ya? Sebentar, ini bisa dicetak nggak sih? Bentar guys, saya cetak dulu, saya cari catatan saya dulu bentar. Ya guys ya, benar-benar ini unlimited jawabannya. Dan 2. Bila ininya 2 ya benar, 2 dan 3. Apa sih maksudnya bang? Ini loh pangkat ini nih, kayak 3x pangkat 2 misalnya ya, berarti ini terus per 7x pangkatnya ini 3 misal 3. Ini ya udah 0, nggak usah dihitung, nggak usah pikirin. Kalau syaratnya ini x, ini unlimited ya guys ya. Itu doang sih, nggak usah terlalu dipikirin pusing gitu. Unlimited ya udah, kalau ininya sama 2 dan 2 ya udah, ini 3 bagi 7. Kalau ininya 3 per ininya bawahnya 2 ya udah, ini unlimited. Dan kalau memang ininya 2 dan ininya 3 ya udah jawabannya 0. Udah gitu doang guys ya. Lanjut. Tersisa 2 soal lagi, 1 soal lagi. Oke. Perhatikan gambar grafik fx di bawah ini. Sifat kekontinuan fungsi tersebut saat x sama dengan 3. Kita lihat dulu bahwasannya benar. Aktifkan dulu bahwa ini rumusnya guys ya. Syarat fx continue di A. Syarat fa itu ada, dan lim x sama dengan A itu fx-nya ada, limitnya ya kan. Limit xa fx sama dengan fa. Oke, kita cari maksudnya apa sih bang. Gini, fa ini apabila di 3 kita masukkan di sini 3, kalau kita tarik ke atas, ini kan ada bundaran, tapi dia nggak tertutup, dia terbuka. Maksudnya apa bang? Ini loh, ini kan nggak titik seperti inilah, ini namanya terbuka dan ini namanya tertutup. Karena di sini ada yang tertutup dan ini munculnya ke sini 3, ya udah fa nya berarti berapa? 3 ya guys ya. fa nya itu 3. Oke, kemudian di lim kita cari lim xa dan fx ada. Itu maksudnya apa bang? Kita cari lim, kita pasti cari limit kanan dan limit kiri dan limit kanan. Maksudnya apa bang? Kalau kita tarik di sini deh, ini ke kiri, ini ibaratnya kiri ya. Nah ini kan 3-nya kan ke sini, dan ini pasti akan ke sini kan. Maka limitnya ini berarti berapa? Ya 2 gitu kan.
Ya udah 2. Benar, ini bisa dihapus nggak sih? Tapi hapus semua, nggak ada pilihannya. Bentar, mana ini ya? Ya udahlah, nggak ada lah. Intinya ini 3 kan, ini kan dari sini, ini pasti akan mengarah ke arah 3. Dan ini karena ininya mentoknya di sini, maka jawabannya 2. Oke. Kemudian yang limit kanannya gimana bang? Oke. X A plus. Oke, kita cari lagi ke sini ya, di sinilah. Ini kan ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, dan akan nemu di sini lagi. Maka ininya 2. Nah, syarat ini FA nya ini kan 3, ini terpenuhi. Kemudian di syarat yang kedua ini, apakah F limitnya ada? Ini limitnya ada 2, ada berarti. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah limit ini limitnya itu kan 2 ya, 2. Apakah sama dengan FA? FA nya kan 3, berarti tidak dong. Berarti jawabannya adalah saat enak temennya, X sama dengan 3 itu tidak kontinu lah. Intinya itu tidak kekontinuan ya guys ya. Jadi itu jawabannya. Jadi jawabannya saat X plus 3 itu tidak kekontinuan. Itu jawabannya itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya guys ya. Ini langsung ada ini. Oke, kita langsung aja. Apakah FA nya ada? Ini sama dengan 2. Kita cari X sama dengan 2. FA nya berarti berapa? Ya 3, ini FA. Ya udah nemu. FA nya itu sama dengan 3. Nah, berarti ini di centang. Kemudian kita cari limit yang mendekati. Oh iya guys, saya lupa tadi, harusnya ini limit yang mendekati 2, bukan A, tapi nggak apa-apa sih. Dan ini negatif. Alah, ini gimana hapusnya sih bang? Astagfirullahaladzim. Nah, kita karena ini X kuadrat min 4, maka kita apa namanya ya, itulah, ini jadi X min 4, enggak, maksudnya X min 2 X plus 2. Oke, per ini masukin aja X min 2. Oke, kita coret yang X min 2, kita coret berarti X plus 2. X nya berapa bang? X nya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, kita cari yang limit kanannya guys ya. Limit lah, intinya itulah. Sulit kali ini mah. Berarti sama sih sebenarnya guys ya. Kita cari X kuadrat plus 4, kita jadikan ini, jadi jawabannya 4 lah. Intinya ini sama lah, sama kayak gini lah. Ini nggak muat juga sih. Jadi jawabannya seperti inilah. Harusnya ini soal X kuadrat dulu ya, soal dulu sini. Ya udahlah, intinya intinya ini ada limit kiri dan limit kanan itu ada. Dan kita cari apakah limit ini sama dengan FA. Sama dengan apa? Tidak kan, ini 4 dan ini 3, berarti kontinuan 2 tidak sama dengan 2 itu tidak kontinu.
Jadi tidak ya guys ya, harusnya ini 4 atau 3 gitu ya guys ya. Nanti itu aja sih dari saya ya. Bila nanti ada yang bertanya silahkan bertanya, yang ada yang ngoreksi ya silahkan dikoreksi di kolom komentar. Mari kita sama-sama belajar ya guys ya. Ya, semoga juga yang belum paham mengenai ini gitu kan ya, semoga dipahamkan lah. Dengan video ini bisa membantu lah ibaratnya. Itu aja ya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.